Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam hari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Wicaksono dengan NIM akhir 066 dari HPI 4B. Saya di sini membuat video yang akan disaksikan ini berkenaan tentang materi sejarah hukum Islam, yaitu menjelaskan tentang wilayah-wilayah Islam. Dan kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan materi tentang negara Mesir, atau dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan Egypt. Oke, langsung saja ke videonya. Mesir merupakan negara berpenduduk mayoritas muslim yang memiliki sejarah panjang dalam hukum Islam. Sebagai pusat pendidikan Islam klasik, khususnya melalui lembaga pendidikan yaitu Al-Azhar, Mesir memainkan peran penting dalam dinamika pemikiran hukum Islam. Dalam perjalanannya, Mesir menjadi pelopor dalam usaha kodifikasi dan modernisasi hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga, melalui pendekatan legislasi yang tetap berlandaskan pada syariat Islam. Berbeda dari negara-negara yang mengadopsi hukum sekuler secara penuh, Mesir memilih untuk mengkodifikasi hukum keluarga Islam ke dalam bentuk undang-undang negara yang lebih modern, dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariat Islam. Lebih jelasnya akan kita bahas dalam beberapa menit ke depan. Yang pertama, yaitu ada upaya modernisasi Mesir. Hubungan yang rumit dan saling terkait antara Kekaisaran Ottoman dan provinsi otonomnya Mesir mungkin menjelaskan kesamaan umum dalam sejarah hukum mereka yang berliku dengan sebagai koloni tidak langsung kekuatan Eropa. Mesir dalam hal ini untuk sebagian besar di abad ke-19. Mesir yang kala itu dipimpin oleh Muhammad Ali Pasha memiliki tantangan besar. Tantangan terbesar bagi Muhammad Ali sebagai gubernur kuat dari Mesir ini adalah memecahkan teka-teki tentang supremasi militer dan angkatan laut Eropa. Meskipun ekspedisi Napoleon tahun 1798 gagal, ancaman dominasi Eropa muncul kembali dengan kuat, terutama dari negara Inggris atau koloninya. Cara yang digunakan untuk menghindari penaklukan semacam itu adalah melakukan modernisasi yang bagi Muhammad Ali berarti membangun angkatan darat dan laut yang kuat, serta menggunakan armada dagang sebagai ekspor hasil pertanian dan industri lokal. Salah satu proyek pertama yang ia lakukan adalah mengeliminasi fisik elit Mamluk pada tahun 1811 serta membongkar sistem pajak tradisional. Sebagai bagian dari reformasi pertanian, ia menyita tanah yang sebagian besar berbentuk wakaf. Meskipun kebijakan ini kemudian sebagian dibalik, maka jauh sebelum Istanbul menguasai wakaf, Muhammad Ali sudah melakukannya dan menjanjikan kepada penerima manfaat wakaf bahwa pendapatan mereka akan diberikan oleh negara. Ia, Muhammad Ali, juga melakukan beberapa reformasi administratif, walau tidak selalu jelas arah dan tujuannya. Sebuah dewan tertinggi yang dipimpin oleh hakim-hakim utama dari 4 mazhab hukum dibentuk untuk menanganinya, di antaranya sengketa komersial dengan orang asing. Dan dewan ini dibentuk dengan 2 tujuan. Yang pertama yaitu mengakomodasi sengketa komersial di luar pengadilan yang timbul dari ekonomi Eropa atas Mesir, dan yang kedua yaitu memasukkan unsur sentralisasi ke dalam peradilan.
Namun pada level pengadilan bawah tidak banyak yang berubah. Meski Muhammad Ali bertindak sebagai penguasa de facto di Mesir, ia tetap terikat oleh semangat reformasi Istanbul, terutama kebijakan menuju dekret Gulhen tahun 1839. Namun tuntutan ini tidak sulit dipenuhi karena semangat modernisasi di Mesir juga kuat. Tapi pertimbangan lokal membuat prosesnya menjadi khas. Sekitar tahun 1836, para ahli Perancis yang diundang oleh Muhammad Ali menyampaikan laporan berisi rekomendasi untuk reformasi militer dan ekonomi. Inti dari rekomendasi ini adalah pembentukan administrasi terpusat yang mengatur hampir semua aspek kehidupan dari militer dan serikat kerja hingga lalu lintas dan penyediaan air. Peraturan-peraturan ini menjadi ciri utama rezim Muhammad Ali, sebagaimana juga berlaku di Kekaisaran Ottoman dan rezim modernisasi lainnya. Menindaklanjuti saran para ahli Prancis tersebut, Muhammad Ali mengeluarkan siasat 6 pada tahun 1837, yaitu rencana reformasi yang seperti reformasi administratif dan yudisial yang lainnya. Saat itu secara sadar mengambil model Eropa dan praktik pemerintahan Eropa untuk ditiru. Tahun 1828, Muhammad Ali mengirim kelompok pertama mahasiswa Mesir ke Paris untuk belajar termasuk bidang hukum. Setelah 3 tahun mereka kembali dan mulai menerjemahkan kode hukum dan buku hukum Prancis ke dalam bahasa Arab. Pada akhir 1860-an, mereka telah menerjemahkan kode sipil dan dagang Prancis. Kode pidana dan prosedur hukum diterjemahkan menyusul. Sementara itu, pengadilan syariah secara teori masih memiliki yurisdiksi umum. Akan tetapi dengan berkembangnya pengaruh dan cakupan pengadilan Gaya Barat, wilayah kewenangannya terus menyempit dan terbatas. Pada tanah dan properti, status personal, serta kasus pidana yang melibatkan diat pada uang darah. Pada awal 1880-an, kekuasaan ini semakin dikurangi karena berkembangnya sistem pengadilan baru. Yang kedua yaitu pembentukan pengadilan campuran atau mixed court. Sebagai cerminan dari campur tangan Eropa, yaitu Perancis, Inggris, dan lainnya, pengadilan campuran dibentuk pada tahun 1876. Melalui pengadilan ini, pengaruh Eropa meluas tidak hanya ke urusan warga asing, tetapi seluruh bidang komersial negara. Mereka juga memperkenalkan hierarki yurisdiksi, yaitu pengadilan tingkat pertama di Kairo, Mansura, dan Alexandria, serta satu pengadilan banding di Alexandria. Setahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1875, sejumlah undang-undang baru berdasarkan hukum Prancis yang diperlakukan untuk mendukung pengadilan campuran, antara lain kode sipil, kode pidana, kode dagang maritim, kode prosedur sipil dan dagang, serta kode prosedur pidana. Pengadilan campuran ini ternyata terdiri dari mayoritas hakim Eropa dan mengontrol Mesir secara hukum dan ekonomi. Pengadilan ini menghasilkan sekitar 40.000 putusan tertulis dan pada dasarnya membuat pemerintah Mesir tunduk pada kewenangannya. Bahkan semua litigasi penting akhirnya diarahkan ke pengadilan ini. Untuk memperparah keterasingan pengadilan syariah dan penggunaannya, pengadilan campuran mulai mewajibkan keberadaan pengacara dalam proses peradilan. Tahun 1877, Asosiasi Advokat pertama dibentuk dengan 79 anggota. Tidak satupun warga Mesir yang ikut ke asosiasi ini. Pada tahun 1880, sebuah kode prosedur baru secara tegas membatasi yurisdiksi pengadilan syariah hanya pada hukum keluarga yang statusnya personal
warisan, wakaf, hibah, dan perkara pidana. Namun pada tahun 1896, jurisdiksi pidana ini dihapus dan pengadilan syariah hanya tersisa pada hukum keluarga saja. Lebih jauh, pengadilan syariah diwajibkan melaporkan semua transaksi properti kepada pengadilan campuran meskipun sebaliknya tidak berlaku. Kemudian yang ketiga yaitu kemunduran dan marginalisasi syariah. Marginalisasi syariah tidak dilakukan dengan mengubah substansi hukumnya, melainkan dengan amandemen prosedural yang membuat hukum itu tidak bisa diterapkan. Sejak 1870-an hingga 1911, serangkaian aturan baru diberlakukan dengan secara eksplisit, yaitu melarang pengadilan syariah menangani perkara tanpa bukti tertulis. Kesaksian lisan yang selama ini merupakan dasar utama pengadilan syariah dihilangkan dan digantikan dengan sistem hukum tertulis yang sesuai dengan kebutuhan negara untuk pengawasan, dokumentasi, dan kontrol. Maka, marginalisasi hukum syariat adalah bagian dari pembentukan sistem hukum baru yang melayani kepentingan negara kolonial. Keempat, yaitu reformasi hukum keluarga di Mesir. Kemunduran umat Islam menjadi latar belakang lahirnya gagasan pembaruan. Hal ini terlihat dari munculnya tokoh-tokoh seperti Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Ridho yang menyuarakan pembaruan dalam berbagai bidang, termasuk semangat pembaruan. Termasuk bidang hukum, semangat pembaruan ini berdampak pada modernisasi sistem penulisan dan pembelajaran hukum Islam, serta penempatannya dalam perundang-undangan negara. Mesir secara resmi bernama Negara Republik Arab Mesir dengan Undang-Undang Dasar tertanggal pada 1 September 1971. Negara ini merupakan negara demokratis sekaligus sosialis berdasarkan kekuatan rakyat. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa Mesir adalah negara demokratis dan pasal 2 menyatakan bahwa Islam adalah agama negara dan bahasa resminya adalah Arab. Selain itu, prinsip hukum Islam dijadikan sumber utama dalam pembuatan undang-undang. Reformasi hukum lebih berfokus pada hukum keluarga Islam, terutama di bidang waris. Terjadinya di Mesir ini adalah ketentuan wasiat wajibah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 71 tahun 1946. Hukum keluarga Islam tetap lestari dan dikodifikasi secara resmi, meskipun Mesir mengalami kolonialisme Barat yang menyebabkan hukum-hukum Islam lainnya tidak diterapkan secara utuh. Oleh karena itu, reformasi hukum keluarga Islam menjadi perhatian penting dalam sistem hukum di Mesir. 5. Gambaran umum hukum keluarga Islam di Mesir. Hukum keluarga Islam atau Ahwalul Syakhsiyah mencakup pernikahan, warisan, wasiat, perceraian, dan lain-lain. Pembaruan dimulai pada tahun 1920. Qudri Pasha adalah tokoh penting dalam kodifikasi hukum ini. Muhammad Qudri Pasha adalah seorang ulama, hakim, dan tokoh hukum terkemuka di Mesir pada abad 19 hingga awal abad ke-20. Ia dikenal sebagai perintis modernisasi hukum keluarga Islam di Mesir melalui karya-karyanya yang berpengaruh. Mesir adalah negara kedua setelah Turki yang melakukan reformasi hukum. Seperti apa yang sudah dijelaskan di awal, bahwa Mesir dulunya merupakan salah satu provinsi yang masuk ke dalam wilayah kekuasaan Ottoman. Maka dari itu, bicara hukum keluarga di Mesir sangat identik dengan reformasi hukum di Turki. Pada tahun 1917, terdapat Republik Arab Mesir dimulai pada tahun 1920 dengan lahirnya Undang-Undang Keluarga Mesir, yaitu Law Nomor 25 tahun 1920 dan Law Nomor 20 tahun 1929. Lahirnya undang-undang ini juga dipengaruhi oleh Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yang ada di Turki pada era politik Tanzimat. Kemudian dikembangkan dan dipermatang dalam aturan utuh hukum keluarga di Mesir, terutama tentang usulan pembatasan poligami dan hak cerai sepihak oleh suami selalu gagal di Republik Arab Mesir. Seperti pada dalam draft Undang-Undang Nomor 25 tahun 1920
meskipun juga mengalami penolakan keras dari ulama Mesir. Misalnya itu ada yang keenam, merupakan tipologi pembaruan hukum keluarga Islam. Berdasarkan klasifikasi Tahir Mahmud dan J.N.D. Anderson, Mesir termasuk dalam tipe negara yang menggabungkan syariat Islam dengan proses legislatif modern. Menurut Tahir Mahmud, ia membagi negara Muslim menjadi 3 kategori. Yang pertama, yaitu negara yang tetap menggunakan hukum keluarga Islam tradisional sesuai mazhab yang dianut. Negara yang masih menerapkan hukum keluarga Islam murni sesuai dengan mazhab fikih klasik yang mereka anut, tanpa melalui proses pembaruan legislatif dan kodifikasi modern, merujuk langsung ke mazhab resmi negara seperti mazhab Hanbali, Syafi'i, Maliki, ataupun Hanafi. Yang kedua yaitu negara yang mengganti hukum keluarga Islam dengan hukum modern sekuler tanpa memperhatikan hukum agama. Mahmud mengkritik negara yang menggantikan hukum keluarga Islam secara total dengan hukum modern sekuler, karena menurutnya reformasi dalam hukum Islam seharusnya dilakukan dari dalam kerangka syariah, bukan dengan menggantikan secara total. Ia mengakui bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan dapat beradaptasi dengan perubahan zaman, tetapi tidak dengan cara meninggalkannya sepenuhnya. Selanjutnya itu ada negara yang mereformasi hukum keluarga Islam. Itu negara yang mereformasi hukum keluarga Islam melalui proses legislasi modern, yakni tetap berlandaskan syariat namun dalam bentuk-bentuk undang-undang negara. Mesir merupakan contoh penting dari negara yang tidak menggantikan hukum Islam dengan hukum sekuler, melainkan dengan mengkodifikasi dalam bentuk undang-undang modern. Sejak awal abad 20, Mesir melakukan pembaruan hukum keluarga Islam melalui proses legislasi, terutama dengan undang-undang status personal Al-Ahwalul Syakhsiyah yang mulai dikodifikasi sejak tahun 1920. Reformasi penting lainnya dilakukan pada tahun 1979 dan tahun 2000 dengan penyesuaian pada hak-hak perempuan dalam pernikahan, perceraian, dan nafkah. Mesir tetap mengacu pada mazhab Hanafi, tetapi dalam praktiknya pemerintah mengambil ijtihad lintas mazhab demi kemaslahatan. Menurut J.N.D. Anderson, ia membagi negara Muslim ke dalam 3 tipe. Yang pertama yaitu negara yang masih mengakui dan menerapkan syariat Islam secara utuh. Yang kedua, negara yang menggantikan hukum Islam dengan sistem hukum Barat atau negara sekuler. Negara yang menggabungkan syariat dan hukum Barat artinya menerapkan hukum Islam tetapi dalam bentuk yang dimodifikasi dan dikodifikasi dalam hukum negara. Kodifikasi hukum keluarga Islam. Mesir termasuk negara dengan sistem hukum yang telah mengkodifikasi hukum keluarga Islam secara tertulis, diantaranya 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1920. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1929. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1979 atau disebut Hukum Jihan Sadat. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 100 Tahun 1985. Muhammad Qutri Pasha adalah pelopor kodifikasi hukum keluarga dalam buku Al-Ahkam Al-Syariah fi Al-Awal Syakhsiyah. Menurut 8, yaitu tujuan pembaruan hukum Islam. Pembaruan hukum Islam ini dibuat bukan tanpa tujuan. Ada 3 tujuan utama pembaruan ini. Yang pertama, unifikasi hukum keluarga. Yang kedua, peningkatan status perempuan. Yang ketiga, penyesuaian dengan kebutuhan zaman modern. Penyesuaian dengan kebutuhan zaman modern. Di Mesir, pembaruan hukum keluarga Islam lebih difokuskan pada peningkatan status perempuan, pembatasan talak sepihak, pembatasan poligami, dan pelindungan hak-hak anak dan istri. Kesimpulan dari materinya itu, Mesir merupakan contoh penting dari negara Muslim yang melakukan reformasi hukum keluarga Islam melalui pendekatan legislasi modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat. Meskipun sempat berada di bawah pengaruh kolonial Barat dan tekan modernisasi ala Eropa, Mesir tetap mempertahankan hukum keluarga Islam dalam bentuk undang-undang negara. Reformasi ini telah dimulai sejak awal abad ke-20 dengan kodifikasi Undang-Undang Al-Ahwalul Syakhsiyah yang mencakup pernikahan, perceraian, warisan, dan wasiat.
Tokoh penting seperti Muhammad Qudri Pasha mempelopori kodifikasi hukum tersebut. Dalam perkembangannya, pembaruan hukum keluarga di Mesir tidak hanya bertujuan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan tuntutan zaman modern, tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan status perempuan dan memberikan perlindungan hukum bagi mereka. Mesir tetap menjadikan prinsip-prinsip hukum Islam sebagai dasar utama dalam penyusunan undang-undangnya, menjadikannya sebagai model negara yang berhasil menggabungkan nilai-nilai keislaman dengan sistem hukum nasional modern. Demikian materinya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.